PBD kanthi waksan basmalah sesana. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, tim dari kecamatan yang terdiri dari pakai kenalan ya, beliau wajah baru tapi stok lama katanya Pak Sabto ya, Pak Kasih pemerintahan yang baru. Pembangunan ya. Kau mendiko ke saya dengan amplop dari begitu mana Mas Agus ya, Mbak Mei ya, Pak Firmati juga Pak Aziz Kapolsek Bayan Kawo secara pribadi, pengurus PBD, kemudian dari ketua RW, ketua RT, LPMD, dari Posyandu, dari kelompok bermain, dari TK, gitu. Teman-teman perangkat dan lembaga desa lain yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama bisa bertemu di kantor desa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, untuk melaksanakan Musrenbangdes. Kalau kemarin Musdes ya, bedanya Musdes itu dipimpin oleh BPD, kalau Musrenbangdes dipimpin oleh kepala desa. Hari ini Musrenbangdes untuk melakukan perencanaan pembangunan di tahun 2023 dan DURKP tahun 2024. Baik, untuk mengawali acara, setelah tadi kita buka bersama-sama, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Om dan Mas Purworejo ya. Lagu Indonesia Raya dan Mas Purworejo. Sama nama ya, Bapak? Oke, monggo kepada yang bertugas buat kami, para hadirin dimohon untuk berdiri. Setiap
hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, peserta Musrembang Des, perkenankan sebelum kita masuk ke acara inti, kami di sini selaku penyelenggara, selaku yang mengundang kehadiran Bapak Ibu sekalian, menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama kita haturkan selamat sugeng rawuh abang ahlan wa sahlan bidurikum. Mudah-mudahan kita pada hari ini siang nanti pertemuan yang membawa keberkahan, kemanfaatan dan kemanfaatan untuk desa kita. Yang kedua, matur nuwun atas rawuhnya Bapak Ibu sekalian menyempatkan waktu di jam kerja nih. Kebetulan memang tadi saya mantau BPD kita itu hampir semuanya ASN gitu. Hanya ini Pak Narto yang mantan ASN gitu, tinggal kedua. Jadi Bu Lestari juga di jam ngajar sehingga sudah menyempatkan waktu untuk bisa rawuh di tengah-tengah kita. Kalau Pak RT, Pak RW-nya mayoritas pedagang Pak, makasih. Ini jadi mereka ngalahke orang dagang untuk Musrembang. Rata-rata Pak RT, Pak RW kami ini pedagang karena memang kultur kandikan itu dari dulu pedagang Pak. Jadi zaman dulu banget itu warga kandikan itu mayoritas adalah tukang balang. Mbak Mei, tahu tukang balang Mbak Mei? Pedagang lampu yang muter sampai Temanggung, sampai Wonosobo, sampai mana-mana. Nah, kultur itu sampai sekarang Pak. Jadi warga sekarang itu pedagang. Makanya nih Bapak Ibu ketemu bakul muter-muter itu banyak yang mayoritas warga kandikan. Jadi seperti itu. Jadi beliau ini mengalahkan waktunya. Tidak jualan untuk Musrembang. Makanya mudah-mudahan terus pati-pati ngalahke waktu, mudah-mudahan hasilnya bermanfaat dan memuaskan untuk kita semuanya. Yang ketiga, minta maaf kalau mungkin dalam memberikan sambutan banyak kekurangan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa hari ini kita mengadakan Musrembang Des. Mungkin sebagian masuk bolak-balik apa saat ini musdes bolak-balik musyawarah gitu Mbak Mei ya. Kemarin barusan musdes nih, musdes penetapan APBDes perubahan ya, sekaligus musdes untuk mensepakati pendirian BUMDes bersama. Hari ini Musrembang Des gitu. Ada sedikit perbedaan nih Bapak Ibu. Kalau musdes itu penyelenggaranya adalah BPD difasilitasi oleh pemerintah desa. Kalau Musrembang itu penyelenggaranya adalah pemerintah desa. Sehingga kalau musdes kemarin yang mimpin ketua BPD, hari ini yang mimpin saya. Dan ketua BPD itu izin karena amanah beliau di Dinas Pendidikan hari ini ada apa namanya? Bukan visitasi, nama penilaian itu namanya apa? Ya, akreditasi. Ya, sama banyak sekali hasil banyak acara. Jadi beliau minta dipamitkan, tidak bisa hadir tengah-tengah kita bukan karena bahwa ada dinas lain yang karena posisi beliau sebagai perwil tidak bisa diwakilkan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau kemarin kita sudah menetapkan APBDes perubahan tahun 2022 nih. Jadi hari ini ada beberapa kegiatan yang baru akan kita selenggarakan sampai akhir tahun. Uangnya sudah siap sudah. Itu di rekening Mbak Tami, di rekening desa sudah ada sekian ratus juta. Tapi belum kita laksanakan karena kemarin terkendala regulasi Mbak Mei ya. Terutama harga semen Pak. Harga semen yang di Perbuk itu hanya 66.300 dan termasuk pajak ya, padahal harga di lapangan itu sudah lebih di atas itu. Sehingga kita terkendala itu, sehingga untuk perubahan regulasi. Insya Allah jangan dekat kita akan melakukan beberapa kegiatan pembangunan fisik. Di Bojongkulon itu akan kita bangun kios ya, yang tahun depan sudah bisa kita sewakan di lapangan itu. Kemudian yang kedua di RW 2 akan kita bangun rapat beton melalui depan jalannya masuk peran selebar 4 meter, ketebalan 15 cm, panjangnya kalau nggak salah 220 meter. Kemudian di RW 5 akan kita bangun rapat beton juga dari pertigaan Pak Padolin sampai nyambung ke rapat beton yang tahun lalu, 2 tahun lalu, itu 4 meter juga, ketebalan 15 cm. Kemudian di Bojong akan kita bangun jaringan pamsimas yang masuk ke rumah-rumah warga dengan tower, tiang towernya dari Bojong Kulon ya, kita alirkan ke Bojong Wetan. Tapi akan kita tambah pompa Pak Anwar, karena kalau kita tambah pompa itu nggak mumpuni. Tapi towernya tidak nambah. Jadi towernya pakai yang lama, hanya pompanya tidak nambah. Ya? Itu Bapak Ibu masih ada sekian ratus juta yang belum kita belanjakan. Uangnya sudah lama cair. Sudah masuk sejak bulan April ya Pak Mei ya, masuk bulan April di rekening,
tapi belum bisa kita belanjakan. Dan bukan hanya kita, misalnya sama. Insya Allah tahun ini akan kita belanjakan untuk sebagaimana sudah kita rencanakan, sudah kita ketok kemarin saat APBDes perubahan 2022. Nah tahun ini Bapak Ibu, saat ini pagi ini kita akan membahas perencanaan pembangunan untuk 2023 dan 2024. Nah perlu Bapak Ibu ketahui, kadang-kadang warga itu mengeluh, Pak, kayak kok jalannya tadi bangun-bangun, Pak, kayak kok irigasinya tadi bangun-bangun. Lalu saya tanya balik, lah sudah diusulkan belum saat musrembang? Belum. Nah kalau nggak diusulkan, ya tidak akan dibiayai. Waktu diusulkan saja kadang tidak dibiayai karena kita pakai skala prioritas. Mana yang lebih dahulu harus didahulukan. Itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekarang itu ada dua konsep pembangunan yang mungkin berbeda dengan zaman dulu. Apa itu? Yang pertama, dulu konsepnya itu membangun desa. Dulu konsepnya membangun desa. Jadi desa ini kalau menjadi objek. Kalau sekarang konsepnya dibalik, desa membangun. Dulu membangun desa, saat ini desa membangun. Dulu desa itu menjadi objek, sekarang desa menjadi subjek, menjadi pelaku. Jadi dulu desa hanya menerima skop pemerintah pusat seperti apa. Nah yang kedua, kalau dulu konsepnya adalah top down, dari atas ke bawah. Nah sekarang konsepnya dibalik, bottom up, dari bawah ke atas. Jadi mulai dari musdus, ya Panjenengan makanya dihadirkan RT RW supaya mewakili aspirasi RT RW Panjenengan. Para kadus juga begitu. Kemudian dibawa ke Musrembang Des, nanti kita bawa ke Musrembang Kecamatan, Musrembang Kabupaten sampai provinsi. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu monggo hari ini apa yang sudah didraft oleh tim Panjenengan cermati. Kalau memang sekiranya ada usulan yang lebih mendesak, ada usulan yang lebih prioritas, monggo bisa diusulkan. Misalkan RW 5 punya usulan apa, dan tentu juga mempertimbangkan aspek-aspek pemerataan. Contoh tahun ini sudah bangun RW 2, RW 5, ya tahun depan RW naik. Seperti itu. Jadi supaya ada pemerataan, supaya tidak ada yang merasa dianaktirikan. Saya dibangun kok RW loro, mentang-mentang lurai RW loro, cari RW loro, ya ini RW loro gitu ya. Bukan seperti itu, tapi kita pemerataan, bukan diusulkan. Akhirnya begitu. Nah mungkin karena tahun ini sudah RW 2, RW 5, mungkin tahun depan mungkin RW 1, belum tahu, RW 3, supaya ada pemerataan. RW 6 mungkin ada usulan apa monggo. Nanti kita sesuaikan dengan skala prioritas kita dan draft yang sudah dibuat oleh tim. Demikian mungkin Bapak Ibu sambutan dari saya. Nanti kita minta juga sambutan dari BPD dan pengarah dari kecamatan. Kemudian untuk Musrembang Des nanti akan dipimpin oleh ketua tim yaitu Pak Carik. Sebagaimana sering saya katakan, kalau dulu memang hampir semua pekerjaan saya tahu, saya ngemek dan saya paham detail karena belum punya perangkat yang mudah-mudah Pak Aziz. Sekarang perangkatnya sudah mudah-mudah semua Mas Agus nih, Pak Kasih. Ya jadi saya itu tinggal tanda tangan kalau dolanan HP gitu. Jadi kalau ditanya detail saya sekarang nggak tahu. Ya, Mbak Mei dulu tahu ya Mbak Mei, saya namanya Cisco dia sendiri ya, karena memang dulu belum punya kawan keuangan, belum punya sektor. Saya sekarang sudah banyak perangkat-perangkat muda dan sebentar lagi insya Allah akhir tahun, menjelang akhir tahun kita akan isi 2 perangkat. Monggo perencanaan dan kadus 5. Monggo nanti bisa siap-siapkan sebentar lagi. Sebelum akhir tahun sudah ada sehingga nanti mulai kajian di tahun 2023. Sekarang mau kita adakan waktunya nanggung hasil konsultasi dengan kecamatan diminta untuk menunda akhir tahun. Sebenarnya mau kita laksanakan sekarang tapi dengan berbagai pertimbangan kita tunda menjelang akhir tahun. Demikian untuk berikutnya kami mintakan sambutan dari perwakilan BPD mungkin Pak Haji Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil imanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sabto dari Kasih Pembangunan Kecamatan Bayan, Bapak Agus, Bapak Anis Kapolsek Kecamatan Bayan, serta Ibu pendamping desa yang baru lama saya kira itu baru jalan. Bapak-bapak Kasih Kaur serta Kadus, Bapak RW, Bapak RT, sedesa Krandegan yang kami hormati. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semua. Pada pagi hari ini kita dapat mengadakan musren Bangdes di aula Balai Desa Krandegan. Semoga tidak ada aral suatu apapun mulai dari awal sampai nanti akhir musren Bangdes. Salam serta selawat kita unjukkan ke derajat Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan musren Bangdes, perencanaan tentang pembangunan desa yang akan kita laksanakan sampai tahun 2024 mendatang. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan perencanaan ini nanti dapat berjalan dengan lancar, aman. Ini berbarengan dengan masa jabatan saya habis selaku BPD. Saya berakhir nanti pada tahun 2024 Pak Nanto. Saya menjadi anggota BPD, ketua BPD semenjak dulu. Sebelum Pak Nanto berkecimpung di desa Pak Paryono dan lain sebagainya, saya dulu membani Mbah Lurah Kromoraji, Bapak Iwan Nyoto, zaman Orde Lama. Sudah tua memang saya, termasuk tua yang mengabdikan diri kepada desa dengan Mbah Nir. Mbah Nir apa betul RT? Betul. Kirang sehat. Jadi kerobongan Kulawin zaman rumiyin Mbah Lurah Kromoraji. Terus disambung Pak Nyoto, disambung Pak Muslim. Nah ini disambung Pak Dwinanto. Camat Bayan pun saya sudah lupa urutan yang keberapa Pak Muharjono ini. Ya memang saya sudah lama Pak. Oh ya, sekarang Pak Dwi ya, yang saya dulu sudah ada 10 camat yang saya ikuti di Kecamatan Bayan. Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku perwakilan dari BPD sangat senang. Semoga pemerintah bisa nanti setelah melaksanakan musren Bangdes ini langsung ditindaklanjuti sampai perencanaan yang dicanangkan, yaitu pada tahun 2024 pembangunan dapat berjalan dengan lancar menggunakan dana-dana yang tersedia dari pemerintah. Karena saat ini kemungkinan perkembangan COVID sudah dikatakan hampir habis ya Pak, Bapak Ibu ya, sudah tidak terdengar lagi penyakit monyet yang datang, tapi ya tidak seganas COVID-19.
beras. Semoga penyakit ini juga tidak begitu berarti bagi warga negara Republik Indonesia dibandingkan dengan COVID-19. Semoga setelah Musrenbangdes ini nanti pelaksanaan pembangunan di Desa Kerandegan bisa berjalan dengan lancar, tidak ada aral suatu apapun, menggunakan dana-dana dari pemerintah pusat atau dari gubernur atau dari kabupaten yang dikucurkan bisa dilaksanakan oleh pemerintahan, bisa bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Kerandegan. Monggo warga Desa Kerandegan betul-betul cancut tali wonggo, karena pembiayaan pembangunan dari negara sudah tidak begitu terserap oleh dana COVID. Kita sudah ancang-ancang untuk melaksanakan pembangunan fisik yang telah dibagi oleh pemerintah desa, mulai dari RW 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semoga dapat merata, semua terbangun dengan dana-dana yang ada, yang dikucurkan oleh pemerintah pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat 1 atau dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Pak Kades, Pak Trinanto, Kades Kerandegan. Yang saya hormati Pak Ketua BPD, Pak Haji Sunarto, beserta seluruh anggotanya. Yang kami hormati Pak Kapolsek, Pak Aziz, dan juga mungkin Pak Ramil atau yang mewakili. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW, RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu tim penggerak PKK, dan juga teman-teman perangkat dari Desa Kerandegan ini semuanya. Sebelumnya marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berbagai limpah rahmatnya, taufik hidayahnya, sehingga kita bisa bertemu di balai pertemuan Desa Kerandegan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya sebelum kami matur, izinkan perkenalan dulu. Walaupun jelas dari ciri-ciri fisik saya ini termasuk stok lama, tapi wajah baru di Kecamatan Bayan. Bahkan di Desa Kerandegan ini saya, khususnya di wilayah Kecamatan Bayan secara umum, desa saya juga masih asing. Hanya 1-2 desa saya yang saya pahami. Termasuk teman-teman kepala desa ini juga yang sudah tahu juga hanya sedikit sekali. Kalau Pak Trinanto ini kalau nggak salah pernah ketemu pada saat dulu di Desa Buru, kalau nggak salah ya, dalam rangka sosialisasi apa gitu. Yang tak ingat-ingat wajahnya kok sudah pernah ketemu ini. Nama saya Sabto Nugroho. Saya domisili di Kelurahan Sidurjan. Saya selaku ASN sudah lama sekali, hampir pensiun, tinggal tadi Pak Lurah sudah nyentiko, tinggal 8 amplop orang kebuk. Saya di Sidurjan, anak saya 2, cowok cewek, dan saya sudah punya cucu 1. Lalu istri saya 1, dan istri saya dulu lama dinas di wilayah Kecamatan Bayan. Ini mungkin ada yang kenal karena istri saya kerja di BRI. Kemarin pada saat di Bandung Rejo itu banyak ibu-ibu yang kenal itu. Langsung saya tebak jenengan, nek kenal karo bojoku mesti jenengan diutang kula ngoten. Karena kalau dikenal orang pasti ada hubungannya dengan itu. Itu mungkin perkenalan dari saya, dan saya lama juga kerja di kelurahan Bapak Ibu. Saya pindah-pindah kelurahan, pindah di 3 kelurahan, dari Kelurahan Udal, Kelurahan Sidurjan sendiri, terus kemarin terakhir di Kelurahan Kelibung Karangdalam. Masa kerja saya jadi lurah juga lama Pak Nando, lama sekali, dan ini
hampir pensiun mungkin dari Pak Bupati pengasuh ya, karena terjadi pembangunan Kecamatan Bayan itu ternyata mekanisme terjadi pemerintahan desa itu memang agak dekat-dekat, karena memang saya tidak tahu, dan setelah beberapa hari di kecamatan saya baru tahu ternyata kegiatan pemerintahan desa itu banyak, maksudnya dikasih pemerintahan desa itu sendiri, artinya dikasih pembangunan itu hanya sedikit. Alhamdulillah bagi saya, karena memang namanya orang kerja itu titik-titik ultimatum kejenuhan pasti ada nih Pak Nanto, pasti ada. Kalau yang masih muda-muda seperti Pak Kades ini pasti semangatnya tinggi. Oke, itu sekilas dari saya. Dan tadi saya cermati apa yang dikatakan Pak Lurah dan juga Pak BPD itu semuanya sudah komplit. Pak Lurah ini kelihatan pintar sekali, tapi paham sekali dengan pemerintahan desa, termasuk program yang harus dilaksanakan. Untuk itu saya harus ngomong apa ini Pak Lurah? Intinya saya memberi apresiasi saja, apresiasi kepada panjenengan semua, termasuk Pak Lurah, terkait dengan tahapan pembangunan nasional yang mesti dilaksanakan. Karena Musrenbangdes ini merupakan tahap awal dalam rangka pembangunan secara nasional. Diawali tapi Pak Lurah juga sudah mendikau bahwa Musrenbangdes yang dilaksanakan di setiap desa maupun di kelurahan juga ada, itu merupakan langkah awal dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan. Kalau di desa istilahnya RKPDS, RKPDS. Kalau di kelurahan juga ada, tapi istilahnya hampir sama, cuma tahapannya yang sedikit berbeda. Kalau Musrenbangdes semuanya ada. Kalau di kelurahan sifatnya hanya musrenbang gitu saja, bukan ada dasarnya. Tapi pada dasarnya tujuannya sama, yaitu menyusun rencana pembangunan yang nantinya tentunya akan dibuatkan skala prioritas. Nah, terkait dengan Musrenbangdes yang dilaksanakan di tingkat desa, tentunya kami berpesan kepada Pak Kepala Desa, karena saya yakin Pak Kepala Desa dalam menyusun Musrenbangdes itu mendasari pada RPJM desa, karena kita tahu Pak Lurah itu jadi lurah kan dasarnya kan dari panjenengan semuanya, kira karena hasil pilihan. Dan kita juga paham bahwa jabatan kepala desa itu adalah jabatan politis, beda kalau dengan jabatan Pak Lurah yang ada di kelurahan, karena itu semata-mata karir kan gitu. Artinya apa yang direncanakan oleh Pak Lurah itu harus mendasari dari aspirasi masyarakat yang ada di desa tersebut. Kan seperti tadi Pak Lurah sudah ketika nggak belok pilih sih, cuma ini dia pendukungku misalnya seperti itu, okay? Artinya Pak Lurah harus lebih bijak dan harus mendasari pada aspirasi masyarakat, dan tentunya di setiap desa itu sudah diawali dengan pramuser ya Pak Lurah, sudah diawali dengan pramuser. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan Musrenbangdes tentunya kita tinggal ngeflurkan saja Pak Lurah nanti lewat Pak Careknya. Yakin itu sudah disetujui dari lapisan masyarakat yang oke, mungkin itu saja sekilas dari kami. Pembangunan kita yang sudah kita canangkan dalam RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa itu harus kemudian kita prioritaskan ulang karena adanya COVID. Salah satunya misalkan wahana BUMDes yang harus kita bangun sejak tahun 2020 akhirnya kemudian tertunda-tunda karena dananya terpakai untuk COVID. Nah, Bapak Ibu, di regulasi terakhir yaitu Perpres nomor 104 dan juga Permendes nomor 7 tahun 2021 dan PMK nomor 190 yang direvisi dengan PMK nomor 128 tahun 2022. Di sana disebutkan bahwa dana desa itu dibagi menjadi 3, yang 40% ya, minimal 40% itu untuk BLT. Makanya di kita ada 109 warga, Pak Kasih, 109 warga yang setiap bulan mendapat pensiunan, kata warga lain pensiunan kalau ngatur sewu dari BLTDD. Kemudian yang 20%-nya digunakan untuk ketahanan pangan, yang 8%-nya itu untuk COVID. Nah, sampai hari ini regulasi itu belum dicabut, gitu Pak Mei ya.
Perpres belum cabut, sehingga untuk LKP kita pada hari ini rencana kita untuk tahun depan kita mau bikin 2 planning, 2 perencanaan. Yang pertama masih menginduk kepada aturan yang lama, yaitu Perpres 104, Permendes nomor 7 2021, PMK 190 2021 dan PMK 128 2022, bahwa dana desa itu 40% untuk BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk PPKM. Tapi kita sudah mendapatkan bocoran secara lisan bahwa tahun depan itu regulasinya akan berubah. Untuk BLT itu tidak lagi minimal 40%, tapi maksimal 100%. Berarti maksimal. Minimalnya berapa? Tidak ada minimalnya. Posisi pun kenal gitu. Fokusnya adalah mereka yang masuk miskin ekstrim. Ini mumpung saya ketemu para RT RW, saya jelaskan. Panjenengan mulai sekarang sudah harus memetakan warga jenengan yang masuk kategori miskin ekstrim. Miskin ekstrim itu adalah kondisi di mana keluarga itu penghasilan per kapitanya kalau dibagi itu 358.582. Gampang ngitung ruas sewu sedino. Oke. Jadi Pak Taman misalkan punya warga keluarga si A. Dihitung Pak, pendapatannya berapa? Nah, pendapatannya 1 juta. Tapi hanya ada 2 anggota keluarga. Itu masuk miskin ekstrim atau tidak? Karena dibagi 2 nih, 1 juta dibagi 2 kan 500. Miskin ekstrim itu kurang dari 360.000. Mas Pur punya warga penghasilannya 2 juta Mas Pur, keluarga itu 2 juta. Tapi jumlah keluarga itu ada 6. Miskin ekstrim bukan Mas Pur? Miskin ekstrim, okay? Nah panjenengan sudah mulai saat ini mendata para RT RW Kadus warga jenengan siapa yang masuk kategori miskin ekstrim. Itulah sasaran yang akan kita garap. Kebetulan Purworejo tahun depan masuk dalam kabupaten skala prioritas ya Pak Mei ya, untuk penuntasan miskin ekstrim. Jadi tolak ukurnya karena kemiskinan itu bisa diukur dari pengeluaran, bisa diukur dari pendapatan. Nah kebetulan yang dipakai sekarang itu adalah parameter pendapatan, yaitu ngersak uang sedino kurang 11.000 itu berarti miskin ekstrim. Karena kalau saya usdino sawong melihara makan kan kanelan gitu kan. Ya paling sego kucing 2.000 pendelu kan 2.000 kurang gitu kan. Masa sego kucing terus kan. Gitu ya. Jadi para RT sudah mulai mendata. Nah, itulah yang nanti akan kita fokuskan untuk pementasan kemiskinan tahun depan dengan PLT. Jadi PLT tahun depan kemungkinan akan berubah meskipun sampai hari ini regulasinya PMK maupun Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 belum keluar ya Pak Mei ya. Tapi saya sudah mendapat bocoran Pak Mei dan saya juga sudah chat langsung dengan Dr. Ivan, beliau eselon 1 di Kementerian Desa bahwa tahun depan PLT itu memang berubah minimal 100%. Gitu. Nah ini regulasi sedang disinkronkan di Kemenkumham. Gitu. Ya, maksimal ya maksimal 100%. Nah makanya nanti kita musrenbanknya ini sekalian kita bikin 2 plan, 2 perencanaan. Makanya Pak cari kepring 2 itu. Plan A, plan B. Plan A masih pakai aturan lama, plan B masih pakai aturan baru. Karena kemungkinan resesi ekonomi itu akan terjadi tahun depan yang sekarang sudah mulai dirasakan yang jelas Pak berita ya di Inggris ya, di Eropa sudah resesi. Saya dengar begitu karena adanya resesi ekonomi. Sama apa sedih di jalan tol ditunda gitu. Saya harap bentuk ganti rugi ya sedih gitu aja. Gitu, karena beberapa proyek jalan tol akan ditunda karena resesi ekonomi di depan mata. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak nanti dicermati plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Randegan, Forkomincar Kecamatan Bayan, tokoh masyarakat, RT RW, perangkat dan yang lainnya yang sudah hadir di sini dalam rencana penyusunan RKP Des tahun 2023 dan DURKP tahun 2024. Ya, saya di sini mewakili dari tim penyusun akan menyampaikan hasil dari apa yang sudah kami susun, yang sudah kami terima mandatnya untuk menyusunnya. Kita langsung saja. Yang pertama terkait dengan pendapatan, yaitu pendapatan asli desa, PAD desa, yaitu
Yang 1A itu pengelolaan tanah kas desa, itu masih sama, belum ada tambahan kas desa. Jadi desa belum beli bondo desa atau beli pokok baru, jadi masih sama dengan sejumlah Rp252.500.000 itu yang dikuruskan dengan kru sewa tanah dalam jangka 1 tahun, seperti itu yang kita kuruskan dalam wujud uang. Sebenarnya itu bondo desa dan pokok kepala desa, pokok perangkat itu yang ditotal jika untuk sewa kurang lebih sekian 250 juta itu. Lalu ada tambahan lagi dari bagi hasil BUMDes itu sekitar 14.063.600. Lalu terkait dana desa untuk tahun depan kemungkinan kita berkurang karena untuk mengantisipasi tidak dapatnya kinerja perangkat, jadi kita tertulis 735.993.300. Kemudian bagi hasil retribusi masih sama pada tahun ini 26.158.490 rupiah. Kemudian ADD alokasi dana desa itu 382.250.820 rupiah. Kemudian bantuan keuangan provinsi itu yang tetap masih sama KPMD sudah pasti dapat. Lalu kita mengusulkan ada 4 dari bantuan provinsi untuk pengelolaan sawah, talut bojong sampai Bleber, kemudian irigasi pompa timur dan gedung BUMDes yang kita usulkan lewat APBD provinsi. Kemudian bantuan keuangan kabupaten masih sama, itu untuk insentif RT/RW 60 juta dalam 1 tahun. Ya, yang selanjutnya kita masuk ke belanja. Yang belanja penghasilan tetap perangkat desa kemungkinan masih sama, tidak berkurang, 347.9.520 rupiah. Kemudian tunjangan BPD ini berkurang karena kita ada perangkat baru untuk kasih perencanaan. Jadi untuk pembelian laptop nantinya yang tadinya sekitar 21 juta menjadi 18.480.000 rupiah. Operasional BPD 1.015.000 rupiah. Operasional RT/RW 1.110.800 rupiah. Penyusunan dokumen keuangan 3.282.700 rupiah. Untuk LPPD laporan penyelenggaraan pemerintah desa itu 1.713.000 rupiah. Kemudian laporan kepala desa itu 1.620.300 rupiah. Untuk LPMD 1.243.000 rupiah. Untuk laptop kantor 6.776.500 rupiah. Untuk jaminan sosial kita masih sama 8.581.640 rupiah. Untuk operasional pemerintah desa 9.171.700 rupiah. Operasional PKK 4.230.150 rupiah. Kemudian untuk Karang Taruna 4.175.000 rupiah. Untuk musyawarah desa kita rencana ada 3 kali 5.436.100 rupiah. Untuk insentif PAUD 21 juta itu untuk PAUD, TK dan TPG. Untuk posyandu 34.500 sekian. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan 25.485.000 rupiah. Pospindu 6.821.200 rupiah. Internet warga untuk bulanannya 48.600.000 rupiah untuk 14 RT. Kemudian instalasi internet desa untuk penambahan di RT 2 RW 1 yang rencana didukung atau nanti ada di Mundari, nanti rencana itu totalnya 13.157.000 rupiah. Untuk BLTDD kita pakai rencana yang tidak
pakai perpres ya. Itu untuk 45 penerima yaitu 162 juta. Kemudian untuk pembangunan jalan RW 1 yang Sigedek Mengalor itu 208 juta 116.000. Untuk pagar wahana panahan 156.821 rupiah. Untuk pelatihan hadroh 18.944.000 rupiah. Untuk pelatihan hantaran 10.106.000 rupiah. Untuk sarpras tanggap bencana 25 juta rupiah. Sarpras tanggap bencana itu rencana untuk buat beli perahu karet dan peralatan sarpras lainnya. Kemudian listrik kantor 3.432.000 rupiah. Untuk internet dan telepon kantor 6.088.000 rupiah. Untuk konsumsi kantor 2.760.000 rupiah. Untuk tambahan tunjangan kepala desa ini pokok 251 juta. Kemudian tunjangan purna tugas kepala desa 1.500.000. Kemudian administrasi PBB dan bunga bank 1.783.600 rupiah. Insentif RT RW 60 juta. KPRD 5 juta. Untuk pengolahan sampah 200 juta. Talut Bojong sampai Blitber 200 juta. Irigasi Bojong pompa ke timur, ini lori Amatake ke arah Tanjung itu 100 juta. Kemudian gedung Budes 200 juta. Nah ini untuk yang anggaran 2023 yang saya sampaikan. Untuk mengulang lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada usulan yang sekiranya untuk mengganti kegiatan yang sudah tertera di sini, atau mungkin itu tidak usah aja kegiatan diganti yang lebih prioritas lagi, monggo bisa disampaikan jika ada tambahan atau mungkin pengurangan, atau mungkin tetap perangkat atau apa tambahkan lewat PAD saja juga boleh seperti itu. RT RW insentifnya tambahin lewat PAD juga bisa, yang penting sesuai dengan regulasi. Ngoten nggih? Ada tambahan? Catatan? Nggih, Bu Lestari. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin di pertemuan yang di sana untuk tunjangan BPD itu kan sekitar 24 juta gitu. Kemudian operasionalnya Rp1.408.500. Itu. Jadi di sini kenapa turun banyak dan yang diambil adalah haknya BPD. Kemudian yang nomor itu tadi nomor 2 sama nomor 1, nomor 3 itu banyak berkurang. Kemudian untuk nomor 10 dan 11 sebetulnya itu kan kemarin juga untuk apa BHRD itu dulu buat jaminan kesehatan Pemdes, jaminan kesehatan Pemdes, tapi saat ini juga dipakai juga untuk Pemdes, hanya dialihkan dinikmati sebagai operasional pemerintah desa. Itu tolong untuk dikembalikan ke semula, Pak, untuk yang operasional BPD sama tunjangan BPD. Terima kasih. Ya, untuk operasional pemerintah desa ini untuk kegiatan beli kertas dan yang lainnya, dan untuk biaya kebersihan dan ini nomor 10 dan 11 untuk jaminan sosial 8.500.000. Nggih. Untuk paket penuh itu 21 juta sekian. Jadi itu sudah berkurang sekitar 13 juta yang ditanggung oleh sebenarnya itu ditanggung oleh pemerintah desa, tapi mau nggak mau karena memang anggaran nggak ada, itu jadi dikurangi dari silta perangkat yang tadinya 21 juta menjadi 8.500.000. Itu 2 paket. Oh itu maaf, 2 paket bukan 3 nih. Kemudian untuk
dengan BPD dan operasional BPD paling tidak disamakan ketika kita mengadakan rencana Pak. Itu kan untuk anggaran tahun 2022 Bu, monggo kita bisa rencanakan lagi di tahun 2003 ini. Karena ini anggaran kita sekian, monggo bisa dicermati lagi mau nyeprit di anggaran ADD atau BARD bagian mana yang sekiranya itu memang dalam artian masih memungkinkan. Mungkin di RAB Pak Hendro, di SIT RAB. Nah, itu untuk insentif RT RW. Untuk ketua 250.000 per bulan. Untuk 6 anggota lain 215.000, jadi totalnya 18.480.000. Jadi jika memang dalam artian memungkinkan untuk peralihan anggaran yang mana yang sekiranya mau dialihkan seperti itu. Kalau untuk masalah peralihan anggaran, saya rasa Pak Carik selaku pakarnya mesti bisa mau nyebut ke yang mana, monggo. Yang kedua kalau bisa ya jangan turun, wong jenengan saja kalau diturunkan nggak maunya tambah terus, Pemdes gitu. Demikian juga BPD. Ya, ini untuk yang pertama untuk insentif dan tunjangan BPD itu berdasarkan ADD maupun BADRD seperti itu ya. Ya, yang pertama karena memang kita ada perangkat baru dan harus beli laptop seperti itu Bu. Jadi kita kekurangan anggaran untuk pembelian laptop yang senilai 6.700.000. Jika memang itu dalam artian memang BPD menghendaki harus 21 juta, jadi ya laptop kantor nggak usah dulu. Jadi nanti perencanaan gimana ini? Makanya kita ada perangkat perencanaan baru yang belum tersedia laptopnya, memang untuk khusus perencanaan. Sampai saat ini perencanaan masih menggunakan laptop kaur keuangan maupun dari Sekdes karena memang masih di-handle oleh kami. Jadi kita butuh satu laptop lagi yang digunakan untuk merancang perencanaan, yaitu mengisi siskudes dan yang lainnya. Seperti pelatihannya pelatihannya itu bisa di sekedar yang kemarin kan 24 turunnya kok gratisnya, kemudian operasional BPD juga kemarin 1.400.000. ya. Ya mungkin itu karena tahun kemarin kita tidak ada anggaran pemberian laptop untuk pemerintah desa. Jadi ya. Jangan model yang tunjangan BPD Pak dulu. Karena kita kan mitra, masa jangan kalau BPD-nya rendah banget kan yo. Dipandang keluar sana juga. Jadi kan ada kan kalau yang menurut monggo jangan sing menggali. Nggih, monggo niki kesepakatan bersama, jangan serahkan ke saya, jangan sampai saya mau memutuskan dalam artian memang ini yang pertama kita membutuhkan laptop kantor memang dalam artian kita ada perangkat perencanaan, nggak mungkin nanti dalam pekerjaan penyusunan RAB, rencana anggaran biaya, penyusunan APBDes melalui Siskudes itu masih terfokus di kaur keuangan, di laptop kaur keuangan. Jadi kami kesulitan pas pengerjaan kaur keuangan ibu garap SPC lah, kene rum garap, lah nunggu kadang saya mengerjakannya itu gantian bengi tak balik modal. Jadi memang kekurangan laptopnya di arah sana. Nah kalau tadi seperti yang Pak Likin sampaikan itu untuk mengurangi pelatihan hadroh gimana? Itu untuk pelatihan hadroh dana desa tidak bisa buat beli sarpras kantor seperti itu. Enggak, artinya untuk sarpras untuk laptop itu kan sangat penting. Untuk tunjangan BPD misalkan jangan dilain diambilkan dari sini kira-kira tidak bisa. Tidak bisa karena sumber anggarannya itu melalui ADD, BARD atau nanti bisa lewat PAD. Kan operasional pemerintah desa bisa diberikan untuk laptop juga kan. Oke, ya nanti ya berarti yang pertama mungkin jika memang dari operasional pemerintahan kantor kita misalnya itu dulu. Jadi mohon Pak, banget sebenarnya ini 9 juta untuk setahun itu dalam artian sudah minim banget kan.
Yang pertama kita harus beli kertas HPS yang dalam artian mungkin dalam 1 minggu itu kadang butuh 1 atau 2. Nah kecuali kalau pekerjaan dari kami langsung benar ya, mungkin penggunaan kertas itu ya ekstrim. Kemarin seperti Mas Hendro mengerjakan bangku si bendelannya ya kadang saat ngeprint minta kirong rim gitu, itu sampai 5 kali kemarin untuk yang bangku gitu. Mungkin memberikan jalan tengah, mungkin nanti yang kaitan PPD ini akan kita tunda, mungkin nanti ada lobby karena PPD sudah tidak lengkap saat ini, supaya rapatnya tetap bisa berjalan. Dan ini kan masih sifatnya rencana. Nanti finalisasinya PPD itu masih di bulan Desember. Jadi ini masih rencana, karena kalau kita terfokus di yang soal tunjangan PPD ini, nanti kita tidak sempat membahas yang lain. Artinya nanti yang kaitan tunjangan bisa lewat lobby-lobby, kalau DPR lobby-lobby kalau presiden gitu ya Mbak Mei ya, gitu, di belakang. Karena kalau kita fokus di masalah ini terus, memang tidak akan selesai. Nanti insya Allah bisa kita bicarakan dengan PMKes ya Bu Lestari ya. Oke. Artinya kita siapkan, misalkan BPD minta sebagaimana tahun ini 24, kira-kira kita ambilkan dari mana dan seterusnya. Tapi ini kita tunda dulu karena ini kan masih RKP juga, masih RKP. Artinya namanya rencana itu masih kemungkinan sangat bisa berubah. Nanti finalisasinya di APBDes itu Mbak Mei ya, gitu. Kemudian Pak Alikin tadi, jadi masing-masing anggaran itu sudah ada penggunaannya Pak Solihin. Misalkan kita beli laptop pakai DD, adegan bisa, kita nggak bingung karena DD kita oke. Tunjangan BPD adegan bisa pakai DD, itu nggak ada masalah. Masalahnya tidak bisa. Gitu. Nah ini yang kemudian menjadi masalah. Mungkin dari PKK. Nanti saat ini kita lanjutkan yang lain dulu, yang PPD kita tunda, nanti ada lobby-lobby antara PPS dan PPD. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PKK, kami menawarkan solusi Pak. Monggo kalau anggaran PKK mau dikurangi untuk BPD, saya ikhlas. Silahkan mau dikurangi berapa, dinolkan juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, untuk pelatihan saya minta dimaksimalkan. Jadi kemarin sepertinya ketika kesepakatan kita di dalam tim, saya sudah mengajukan beberapa pelatihan nih Pak. Ada ekoprint lanjutan, kemudian ada pembuatan alas kaki dan pelatihan bunga telang yang tahun ini kita sudah dihapus Pak. Kita dijanjikan untuk dianggarkan lagi di tahun depan. Nah makanya monggo anggaran PKK mau dikurangi full untuk BPD silahkan tidak apa-apa, tapi kita maksimalkan, minta maksimal untuk pelatihan. Nah, jadi begini sejarahnya, tahun kemarin kita mendapatkan paket pelatihan dari provinsi berupa pelatihan alas kaki tingkat dasar. Jadi ada 3 desa yang mendapatkan, dari Purworejo ada 10 dan dari Magelang ada 20 peserta. Nah kemudian pasca pelatihan itu kita dimonitoring dan alhamdulillah yang dapat jatah monitoring Purworejo karena memang dipandang lebih mampu dan bisa melanjutkan. Tapi pesan dari provinsi ketika monitoring kekerandegan adalah tahun depan supaya minta dianggarkan untuk pelatihan alas kaki lanjutan. Jadi diminta dianggarkan dari dana desa. Nah kebetulan waktu dari provinsi itu monitoring, itu kami sedang mengerjakan ekoprint, makanya kemudian kita sudah dapat channel dan hari ini kita sudah pelatihan mandiri untuk ekoprint lanjutan. Makanya saya di atas untuk operasional PKK monggo kalau misalnya mau dikurangi untuk BPD, tetapi saya minta tambahan pelatihan lagi 3 pelatihan untuk di bawah, jadi dari dana desa. Jadi untuk budidaya telang kita minta untuk di reschedule ya Pak, karena janjinya kemarin adalah reschedule. Kemarin kita dihapus karena ada akreditasi TK, saya bisa, tapi janjinya adalah reschedule untuk tahun depan. Kemudian minta pelatihan pembuatan alas kaki lanjutan dan pelatihan ekoprint untuk tingkat lanjut. Nah, jadi karena anggaran kita untuk pembangunan sudah banyak yang dari Banhub ya Pak, dan kita nggak mudah mendapatkan Banhub loh Pak, dan saya pun ikut serta di dalamnya bagaimana mengawal bisa Banhub itu turun. Jadi saya minta juga untuk PKK
sesuai kesepakatan saja Pak Carik. Nah, untuk menambah anggaran pelatihan untuk PKK, saya usulkan untuk dikurangi dari Sarpras tanggap bencana. Sepertinya ini lebih penting karena bencana kita untuk tahun depan itu sudah bukan banjir, Pak. Banjir biasa. Bencana kita tahun depan adalah krisis ekonomi. Jadi ibu-ibu juga butuh untuk bagaimana kita bisa ketahanan pangannya bisa bertahan hidup. Nah, dari segi kemarin di PKK sudah saya himbau untuk ibu-ibu agar pelatihan ketahanan pangan itu akan kita galakkan untuk tahun depan. Jadi begitu nih Pak. Minta 3 atau 4 pelatihan ini kita masukkan. Silahkan kalau operasional PKK mau dikurangi atau dinolkan untuk BPD. Ya, terima kasih untuk Ketua PKK yang sudah menyampaikan. Ya, nanti coba kita komunikasikan lagi terkait nanti ada Ibu PKK, kemudian BPD, karena mungkin BPD yang ada di sini 2, Ibu PKK juga 3. Jadi nanti kita rapat terbatas terkait dengan yang operasional PKK, BPD dan operasional pemerintah desa gitu ya. Jadi terkait 3 itu nanti kita rapat terbatas. Untuk yang dana lain ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Untuk yang seperti tadi ada pelatihan telang, kemudian alas kaki. Ya itu memang kemarin pas anggaran kita itu tidak memperkirakan adanya untuk Sarpras tanggap bencana. Tapi memang jika nanti itu kita pembeliannya dikurangi, misalnya kan rencana pembelian itu tiga alas kapal itu. Kapal selang, kapal karet. Nah itu rencana 3 karena pas distribusi makanan kita kesulitan, masih bawa ember di peti, nah gitu. Jadi rencana kita beli 3 sekaligus. Jadi memang jika memang untuk pelatihan nanti kita belikan 1 saja seperti itu kan. Jadi untuk yang sahabat bencana kita kurangi, untuk yang pelatihan alas kaki dan telang itu kan. Pemerintah telah sama alas kaki Pak. Hantaran kok dihapus itu di lembar kedua? Enggak. Nah, ada yang lain dulu, yang lembar kedua itu belum kita bahas dulu. Oh iya. Maaf, terima kasih. Ini adalah nomor 2 ya, dana didik dan dana alokasi dana desa. Alokasi dana desa. Ini kalau kita amati kok nggak ada pajak PPA dan PPN. Ini sangat penting sekali itu untuk menghambat pencairan antara dana dari pusat. Soalnya sebelum dicairkan, alokasi dana itu sebelum dicairkan itu kemungkinan bisa dipotong pajak PPA dan PPN. Sebab itu 10% dari anggaran itu untuk membayar pajak PPA. Jadi lebih banyak lupa itu. Jangan itu apakah ini sekarang ini sudah bebas tidak ada pajak PPA dan PPN atau bagaimana, saya minta penjelasan Pak. Maaf. Terima kasih. Terima kasih Pak Santimen terkait masukannya. Untuk setiap anggaran yang tertera di sini itu sudah melekat untuk pembayaran PPN dan PPH. Untuk PPN kita 10% masih sama, 11% masih sama seperti tahun ini. Kemudian tambah untuk PPH 3 seperti 3% atau 6% untuk yang jasa dan yang lainnya itu sudah tertera. Seperti yang tadi disampaikan Pak Lurah. Untuk dalam anggaran kita beli semen itu 66.300. Kalau uang 66.300 kita buat beli pasti cukup gitu Pak untuk beli semen. Tapi karena kita ada pajak sebesar 14%, yaitu untuk pembayaran 9.600-an itu untuk pajak.
Jadi 66.300 dikurangi 9.000, dikurangi 9.600 oleh 10.000 misalnya. Jadi sekitar 56.000. Kita buat beli semen yang 50 itu nggak cukup, Pak. Jadi toblok sekitar 3.000 tekane 5.000 gitu untuk per sak semen. Jadi misalnya kita butuh 1.000 semen ya sampai 5 juta gitu. Jadi memang untuk pembangunannya tertunda karena ada batas maksimal barang atau material atau jasa yang harus kita beli. Gitu. Jadi semua anggaran yang ada di sini itu sudah termasuk PPN dan PPH sudah masuk di situ. Jadi untuk pekerjaannya misalnya ini 60 juta untuk insentif RT RW kita berikan kan bukan 250 tapi langsung kita potong 6% seperti itu. Jadi 940.000 itu untuk per catur bulan seperti itu kan biasanya Pak Erwin. Nah itu jadi memang langsung dipotong oleh PPN atau PPH sesuai kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Ada yang lain dulu? Kalau belum, kita tambah lanjut lagi ke halaman kedua yang ada tanda warna merah, hijau, kuning, biru. Itu. Jadi kita untuk sesuai Perpres 104 yaitu 40% itu untuk BLT dana desa, kemudian 20% untuk ketahanan pangan, desa siaga itu 8%, kemudian sisa 32% itu untuk pembangunan atau pelatihan atau apapun itu yang memang sekiranya masuk. Nah, untuk BLT yang 40% itu sebesar 295.200.000 itu untuk 82 KPM. Kalau tadi kita 45, kalau di sini 82. Lalu untuk yang selanjutnya untuk ketahanan pangan kita fokuskan ke lanjutan irigasi. Jadi irigasi kemarin kita memang tidak bangun lewat dana desa, kebetulan ada bantuan dari BPWS untuk pembangunan saluran irigasi di desa Krandegan. Jadi udah terpotong sedikit, tinggal meneruskan yang di lapak Doro itu tekan gini Pak Sis sekalian bener ke jembatan selokan bawah jalan gini Pak Sis niko. Karena dalam artian itu ketinggian selokannya sama saluran irigasi itu lebih tinggi sekitar 20 cm. Jadi mau nggak mau kita harus keduk kembali gorong-gorongnya itu. Lalu untuk yang desa siaga yang 8% itu untuk posyandu, porbidu dan penyelenggaraan desa siaga. Lalu yang 32% itu untuk musyawarah desa, insentif. Lalu untuk internet, untuk instalasi internet di RW 1, kemudian pagar, pelatihan hadron dan sarpras tanggap bencana. Nah mungkin itu terkait jika kita pakai Perpres yang 103. Jadi kita sesuaikan dengan regulasi besok. Kita mau pakai yang dalam artian kita sesuai dengan rancangan kita yang tanpa memandang serat Perpres 104 karena kemungkinan ada perubahan. Jika tetap Perpres 104 besok masih digunakan, kita pakai yang Perpres 104. Dan tetap seperti tadi alas kaki, teh telang dan ekoprint dan pelatihan lainnya itu tetap masuk, nanti mengurangi dari sarpras tangga bencana. Jadi totalnya sekian itu nanti yang 32 juta 234 juta itu nanti ada kemungkinan mengurangi terkait instalasi internet maupun pagar, wahana panahan dan yang lainnya. Jadi nanti kita sesuaikan yang pelatihan, nanti kita fokus ke pelatihan, kita untuk yang tanggap bencana kita kurangi seperti itu. Untuk yang
tunjangan BPD juga masih sama sesuai rencana. Kita BPD, Perdes dan PKK nanti akan membahas rapat khusus terkait anggaran yang ADD dan BHRD terkait dengan operasional PKK, operasional pemerintah desa dan tunjangan BPD seperti itu. Untuk yang lainnya masih sama sesuai dengan yang tertulis di sini selama tidak ada masukan di rapat ini. Ada yang lain? Ya, mungkin ada tambahan dari Mbak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kradegan, Kepala Desa Sinar Desa. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD yang hari ini diwakili oleh Bapak Sunarto. Yang kami hormati Bapak Kasih Ekbang beserta dengan Bapak Agus, staf Alta Pemerintahan Kecamatan Bayan. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang hari ini hadir dari unsur RT RW, dari perwakilan LPMD, ada dari PKK, Karang Taruna, kader kesehatan, dan masih banyak lagi. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam acara musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang Des RKP tahun 2023 dan DU RKP tahun 2024. Dari nepangaken nama saya Mei, mungkin Bapak Ibu tidak familiar karena kalau ada acara atau agenda Musrenbang Des atau Musdes saya tidak pernah ke bagian jadwal di Kradegan ya. Dan saya mungkin kesannya saya ini baru. Padahal saya masuk di Kecamatan Bayan itu dari Agustus 2018 ya. Sempat pindah-pindah 2 kecamatan dan ini terakhir kecamatan ketiga, sudah 4 tahun di sini masih bertahan belum berpindah. Sedikit perkenalan tentang Desa Kradegan Pak Kasih, bahwa Desa Kradegan menika ditetapkan sebagai desa SDGs nasional Pak. Dan ini skalanya Desa Kradegan menika sudah skala nasional, sudah bukan skala desa atau mungkin skala kabupaten ya. Karena beberapa kali dari Kementerian Desa maupun kementerian-kementerian yang lain sudah banyak yang rawuh, dan karena di sini kan produknya itu banyak sekali ya Pak, inovasinya dari Bapak Kepala Desa itu banyak sekali. Jadi memang untuk Desa Kradegan saya rasa untuk tingkatan nasional, walaupun itu mungkin wilayahnya di luar pulau sekalipun masih sudah tahu namanya Desa Kradegan. Sedikit saya terkait dengan paparan Pak Carik, tim penyusun terkait dengan perancangan RKP 2023 karena tadi dibuat dalam plan A dan plan B. Tapi saran kami ya Pak, karena sekarang sudah tanggal 26, kita sudah kalau hitungan hari tinggal 4 hari lagi menuju tanggal 30. Karena seperti yang sudah tercantum dalam aturan Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bahwa peraturan desa tentang RKP ditetapkan maksimal sampai dengan tanggal 30 September. Jadi kalau kita hitung-hitungannya waktunya sudah 4 hari lagi ya. Dan pengalaman tahun kemarin untuk peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa itu keluarnya biasanya di akhir tahun. Karena waktu tahun kemarin itu pada saat kami sedang melaksanakan konsultasi publik APBDes murni tahun 2022, aturan itu baru keluar. Jadi secara tidak langsung desa otomatis melakukan perubahan, melakukan beberapa penyesuaian karena aturan itu keluarnya di bulan Desember. Jadi kalau kita bicara tentang waktu, hitung-hitungan hari, memang harusnya tidak mungkin kita melaksanakan plan A, plan B. Mau tidak mau memang kita harus menggunakan skema, kita masih menggunakan PP 104, bahwa nanti ada persentase 40% untuk BLTBD, 20% untuk ketahanan pangan, kemudian 8% untuk PPKM untuk penanganan COVID. Sedikit dari kami terkait desa siaga, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Tim Menyusun, desa siaga 8%. Nyun sewu kalau desa siaga meniko posyandu itu tidak masuk desa siaga Jadi untuk kegiatan posyandu itu sudah di luar perhitungan yang 8%. Dan biasanya untuk
untuk desa siaga itu adalah kegiatan-kegiatan 8% PPKM. Saran kami kalau misalnya desa masih kesulitan untuk mencari bentuk kegiatan untuk 8% PPKM mikro, kami sarankan bisa digelondongkan nanti di bidang 5 Pak. Karena ini kan RKP gitu. Walaupun nanti misalnya di APBDes nanti akan dimasukkan di bidang 2 atau bidang 5, tapi saran kami ketika desa mengalami kesulitan, ini mau untuk kegiatan apa, kadosnya semprot-semprotan sudah enggak relevan gitu. Mbak Dewi bagi masker juga semua kadosnya juga sudah dengan masker. Kalau misalnya memang desa kesulitan bisa nanti digelondongkan di bidang 5. Kemudian untuk DD sudah leres ya, karena tahun ini untuk dana desa di Desa Krandegan mencapai 1 miliar nih, karena ada tambahan alokasi kinerja sebanyak 241 juta sekian. Jadi untuk tahun 2023 memang sudah leres, yang dicantumkan adalah pagu dana desa tanpa alokasi kinerja dari sekitar 700 jutaan. Kemudian untuk Bangup 705 juta memang sudah ada kepastian bahwa tahun depan ada bantuan sekitar 500 juta nih Pak. Lebih-lebih ya. Oke, betul apa karena yang sifatnya pasti dan pasti akan keluar dan angkanya tetap niko, bantuan operasional KPMD 5 juta yang setiap tahun itu dikhususkan untuk bantuan operasional KPMD. Kemudian untuk terkait dengan BLTDD, tidak apa-apa misalnya nanti di RKP kita tetap mencantumkan 40% deh, karena nanti walau sudah disampaikan oleh Pak Kepala Desa bahwa nanti realnya itu adalah di APBDes. Misalnya di RKP 40%, tetapi di APBDes 25% itu tidak menyalahi RKP, karena di RKP menikah adalah perencanaan masih rencana, karena yang sifatnya real yang pasti akan dilaksanakan itu di APBDes. Terkait tunjangan BPD, kalau selama ini memang dari kabupaten tidak mengeluarkan terkait besaran tunjangan Ibu, BPD itu harus diberikan tunjangan sekian ribu atau mungkin sekian ratus ribu. Memang selama ini belum ada peraturan bupati yang mengatur berapa besar tunjangan BPD. Tapi untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat memang diatur dalam peraturan bupati mengenai ADD dan PDRD dan dikuatkan dengan surat edaran bupati. Jadi memang menjadi kewajiban desa untuk menganggarkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Terkait kok ini ada sumsuman tunjangan dimasukkan dalam pemilihan letter dan lain-lain, mungkin nanti dibicarakan mau secara internal BPD, Pemdes atau mungkin nanti dengan perwakilan masyarakat. Kemudian untuk PKK, ini baru sekali ini saya menemukan ada PKK Legowo operasionalnya di maukan karena kemarin kami sempat ikut ngumpul-ngumpul dengan ibu-ibu PKK di Bandung Rejo, kemudian menyodorkan RAB dari 4 Pokja. Operasionalnya itu besar sekali karena setiap Pokja itu wonten operasional piyambak, ATK dan lain-lain, melakukan pertemuan dan lain-lain. Kemudian ada rapat koordinasi tingkat kecamatan, tingkat desa, dan itu besar sekali Dan saya apresiasi kalau misalnya ke depan nanti pemberdayaan yang lebih dikedepankan Jadi untuk operasional PKK memang sebenarnya sudah masuk atau mungkin sudah bisa dianggarkan lewat kegiatan-kegiatan posyandu, baik itu balita, lansia atau posbindu Nah, saya sepakat kalau misalnya nanti di tahun 2023 untuk kegiatan pelatihan dan pemberdayaan lebih diperhatikan. Itu sedikit dari kami, ada kekurangan kami dalam menyampaikan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Mei. Tapi kalau PKK tidak minta, mungkin PKK desa Legowo, tapi Ibu Ketua PKK Kabupaten pasti duka, karena Bu Bupati sudah pesan-pesan ini desa PKK-nya diopeni gitu, itu Mbak Mei ya gitu. Ya nanti bisa kita bicarakan dengan BPD kaitan dengan tunjangan yang tadi tunjangan, karena memang ya ini hampir sama kasusnya Pak Sabto dengan ketika pemerintah desa minta tambahan siltap ke Pemda. Duitnya apakah tidak ada? Ada, tapi kan kudu ngelangi liane gitu, masalahnya di situ. Gitu. Apakah uangnya tidak ada? Ada. Gitu. Tapi masalahnya harus ngelangi lainnya. Sehingga kita pun sampai hari ini siltap perangkat desa Purworejo itu terendah se-Jawa Tengah. Kenapa? Karena kita pakai angka minimal, Mas Agus. Itu Pak Mei ya. Karena kita pakai angka minimal,
standar ASN 2A, kemudian perangkat sekdes itu tambah 10%, kades tambah 20%. Jadi Purworejo ini pakai angka minimal. Saya punya data Pak serta perangkat se-Jawa Tengah gitu. Bahkan ada yang pakai gaji ke-13 gitu. Purworejo ya sudah, karena memang kondisinya belum memungkinkan. Bukannya tidak ada uang, ada, tapi kita gunakan untuk tambahan silta, otomatis ada anggaran lain yang harus dikalahkan begitu. Jadi memang begitu ini sampaikan. Ya, saya pun tidak malu-malu untuk golek dana ronor ini. Barusan ini saya dibel dari Kementerian Desa, alhamdulillah. Kemarin kan saat Pak Menteri kesini, saya matur Pak Menteri, buat kami dibantu untuk BUMDes ini, alhamdulillah barusan dibel Pak Lurah, proposalnya diselesaikan minggu ini, insya Allah 150 juta itu Pak Bayi gitu. Untuk wahana sana, untuk buat homestay gitu. Karena kita sering ada tamu Pak, tapi tidak punya tempat untuk menginap. Ini barusan dibel 2 kali, Pak Lurah proposalnya diselesaikan, katanya minta tolong pendamping desa gitu Pak Bayi, katanya gitu Pak Bayi. Kalau butuh pembuatan gambar DED gitu. Panel surya juga itu bantuan Pak Gubernur ya, 500 juta. Kemudian bisa dicek ya Pak Mei, desa dengan bantuan gubernur paling banyak Rendegan. Kita tahun ini dapat 3 titik, RW 2 jalan, RW 5 jalan, RW 3 Pamsimas. Dan hanya 7 desa di Kecamatan Bayan yang dapat batu, dan itu pun rata-rata hanya 1. Kita dapat 3 alhamdulillah. Ini angka 700 ini memang baru angka lobby Mbak Mei gitu ya, angka lobby. Artinya kita sudah mengusulkan ke sana melalui jalur-jalur yang memungkinkan, ya mudah-mudahan nanti bisa saja. Makanya ini kita tempatkan pada anggaran yang penting tapi masih di bawah prioritas. Misalkan gedung BUMDes. Gedung BUMDes kan penting tapi kan tidak harus tahun depan bisa digantikan gitu. Mungkin begitu gitu. Ada tambahan mungkin Pak Canek ataupun dari warga? Ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LPMT Pak Terakhir. Terima kasih. Sedikit kami ingin tanya Pak, kalau tadi di lapangan yang direncanakan di Bojong Kulon itu akan ada semacam ruko dan lain-lain. Dan di sini adalah tertera pagar wahana panahan yang selama ini tentunya menjadi pertanyaan, sudah adakah semacam maket untuk lokasi tersebut, dan pagar wahana panahan itu apakah fokus hanya untuk melindungi kegiatan panahan ataupun semacam apa, kalaupun nanti akan dibuat gedung. Kalau awalnya kan kita tahunya akan ada gedung pertemuan, semacam gedung olahraga. Untuk ini mohon penjelasan dari mungkin perencana. Terima kasih. Ya betul. Untuk market ada di luar itu Pak, di atas meja itu sudah kita buatkan market. Jadi anggaran itu untuk membuat pagar supaya terlihat rapi. Nah tahun ini akan kita bangun kios. Jadi uangnya sudah siap di rekening desa, kios dari arah timur ke barat. Kemudian akan kita bikin homestay yang barusan saya ceritakan, bantuan dari Kementerian Desa 250 juta gitu. Nah kemudian pinggirnya akan dipagar supaya rapi, supaya bisa dimanfaatkan untuk yang ada. Nah nanti yang terakhir itu malah akan kita bangun aula besar di tengahnya Pak. Tapi karena itu anggarannya tidak sedikit, itu akan kita jadikan terakhir. Jadi target terakhir itu adalah aula itu. Jadi sementara ini supaya bisa langsung menghasilkan, akan kita bangun kios dan kita sewakan. Jadi tahun depan sudah langsung menghasilkan. Jadi nanti di wahana itu akan ada kios dari timur ke barat, itu ada kios, ada homestay, ada kantor BUMDes. Kemudian di tengahnya akan ada aula besar ukuran 40 kali 20 pacarnya, 40 kali 20. Kemudian di bagian belakang itu akan ada lapangan panahan.
dan di sampingnya utara itu akan ada gazebo dan tempat bermain. Kira-kira begitu. Nah ini tahun depan baru akan kita pagar biar rapi, biar luas untuk digunakan termasuk untuk anak-anak. Oke, terima kasih. Tambahan sedikit, ini masih di lingkungan pondok, Pak. Jadi saya ngomong-ngomong sama Ustadz di sana, untuk dari Pansimas ngalor itu kan ada jalan setapak. Itu kami tidak tahu statusnya macam apa. Cuma kalau untuk jalan kaki saja mungkin sudah sangat rumit, apalagi kalau ada menghantar nasi dari dapur pondok menuju ke asrama putra itu sangat sulit. Untuk ini seandainya ada dana desa ataupun dana itu bisa dilaksanakan oleh desa, tentunya kami mohon diperhatikan itu. Jadi untuk pondok sendiri kita juga cukup tahun depan pondok itu pertama dapat dari APBD Kabupaten Pak Mai lewat aspirasi Dewan 200 juta untuk bangun talud di belakang pondok, itu sudah fix 200 juta, saya sudah tanda tangan, sudah masuk dalam APBD tahun depan karena itu dana reses, maka karena sudah dikawal oleh anggota Dewan selalu ambil pasti. Pertama itu. Yang kedua, kita juga sedang ajukan alat pengolah sampah. Ada 2 tempat, 1 pasar, satunya pondok. Karena 2 tempat ini cukup prihatinkan, sampahnya banyak dan dicemplungi kali, Pak. Kalau panjenengan lihat pasar lanjutan itu kan, harusnya tanya, ini sampai udah nanti kok rawan-rawan gitu kan, cemplungi kali. Gitu. Ini prihatin kita. Kemudian juga pondok tidak punya pembuangan sampah. Itu kita ajukan melalui salah satu fraksi di DPRD provinsi untuk bantuan alat pengolah sampah itu, Pak. Jadi 200 juta. Nanti 2 tempat di pasar dan di pondok. Kemudian yang ketiga kaitan jalan yang Pansimas ke arah MA itu ada klausul yang memang harus dipahami bersama bahwa tanah itu bisa dibangun jalan kalau yang punya tanah menghibahkan. Kalau desa beli tidak boleh. Nah, jadi desa sementara ini tidak boleh beli. Termasuk masukan yang terakhir dari warga berburangan, jalan yang ke arah makam itu kan juga butuh dibangun. Jadi syaratnya adalah yang punya tanah itu menghibahkan untuk bisa dibangun. Tanpa itu tidak bisa. Terus tanah wetan rumah saya, kenapa tidak dicor ya? Kenapa tidak dicor? Karena yang punya tidak mengizinkan. Yang mengizinkan hanya tempatnya Mas Wahyu mengikut. Mungkin jadi pertanyaan, apa kok ngecor dalan kok porteran separuh gitu. Itu karena yang punya tidak mengizinkan. Jadi syarat tanah pribadi boleh dibangun itu ada tanda tangan hibah dari pemilik tanah. Karena jangan sampai sudah dibangun suatu saat jengkel karo lurai, apa jengkel karo warga liyane, jalannya ditutup, makasih tak tutup rumah-rumahku dhewe kok gitu. Tapi kalau sudah ada surat hibah maka kita menang. Itu Pak. Jadi pastikan kalau mengusulkan itu, pastikan pemilik tanah yang dilewati itu memang sudah clear untuk menghibahkan kepada masyarakat dalam hal ini melalui desa. Termasuk pondok Mengitan, pasti kalau itu kan sama. Oh iya. Dia sama. Enggak Pak Minta. Oh iya Pak. Oh iya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula usul jembatan ngen iki ngen kula Pak Lurah. Niku pun pedhot ambrol. Tapi pun niki kula ingin inisiatif nariki warga kangge sementara, tapi pihak saking desa pripun. Jembatan Bojong itu sebenarnya sudah kita masukkan dalam RKPDS, tapi memang kemarin skala prioritasnya memang belum begitu sangat mendesak. Kenapa? Karena masih bisa dilewati, artinya belum sangat kritis. Nah kemarin memang kita utamakan bangun jembatan Mojokupo yang betul-betul tinggal makil itu rampung ya. Nah kemarin sudah selesai jembatan Mojokupo itu 200 juta Pak jembatan segitu. Memang jembatan ini salah satu konstruksi bangunan yang biayanya cukup besar gitu. Sehingga nanti insya Allah Pak Minbang kita upayakan masuk di tahun berikutnya untuk jembatan itu. Karena sampai hari ini kan
dan saya bahasa kasarnya saya iso dilewati. Karena itu yang kalau dibangun total utuh itu biayanya ratusan juta, paling dandani yang sebelah kulon. Kemudian yang kedua, Pak Minto, untuk jembatan seperti itu kita harus izin, karena semua sungai di negara ini itu miliknya negara yang dikelola oleh Balai Besar. Jadi harus izin ke Balai Besar, gitu. Harus izin ke Balai Besar. Termasuk kita sekarang bangun di tenaga surya itu kemarin lamanya kenapa? Izinnya Pak. Perizinannya. Karena itu Sungai Bojonegoro harus izin ke BPBS Pak, ya, harus izin mulai dari tanahnya dan seterusnya, itu yang kemudian lama. Nah jembatan juga begitu, karena itu melintasi Sungai Tulang yang pengelolaannya di bawah Balai Besar, maka nanti terkait dengan perubahan bangunan di atasnya, kemudian rehab itu harus izin Balai Besar. Insya Allah kita tampung Pak Minto, ya, tapi mungkin belum bisa tahun 2023. Mudah-mudahan nanti di tahun 2024 bisa dimasukkan dalam anggaran. Terima kasih Pak Minto. Mungkin yang lain, makasih. Oke Pak Minto masih. Insya Allah kita catat, kita tampung. Mudah-mudahan di tahun 2024 nanti bisa diprioritas. Pak Kasminto, silakan. Terkait makam di desa Klandekan khususnya RW 1 itu kan sudah hampir habis. Apakah anggaran yang bisa digunakan untuk mungkin membeli lahan dan sebagainya itu Pak? Kalau beli lahan tidak boleh ya Pak Mei ya. Jadi kendalanya itu Pak. Jadi bolehnya begini. Nanti kalau jalan tol jadi dan beberapa pengkop kita ketabrak tol, maka itu boleh dibelikan tanah, gitu Pak Mei ya. Bahkan yang senilai itu bukan sama luas tapi nilainya sama. Nah gitu Pak Kaji. Jadi kalau ada tol, kita itu akan ketabrak dari SD, TK, kelompok bermain, pengkop, ya, itu akan ketabrak dan kita akan ganti rugi. Insya Allah bisa bayangkan sekian miliar termasuk gitu. Nah itu baru bisa Pak Kaji. Kemudian kita beli tanah lagi untuk makam. Tapi kalau dari dana desa itu secara regulasi tidak boleh, ya, karena bolehnya itu dari PAD atau dari uang ganti rugi, itu boleh. Tapi kalau dari dana desa nggak boleh untuk beli tanah. Itu Pak Kaji ya. Sementara ya ini kita dongong kira-kira tolnya sudah murah itu aja sudah. Nek sido insya bisa beli tanah makam Pak Kaji. Tapi kalau tidak ya sementara harus bersabar ya, karena tidak boleh pakai dana desa. Ya, Pak Dimen, maaf ya Pak, ini sifatnya laporan saja. Ini saya sering lewat di jembatan Mojokerto. Sekarang ini yang akan naik itu sudah Pak Busa. Ya, mohon diri ya Pak. Nah, satu, kedua kita amati itu anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu kebanyakan dari Jaya, dari Kranjegan arah selatan ke timur menuju Dusun Buku itu kebanyakan lewat di sini. Jadi itu untuk lewat motor, sepeda dan lain sebagainya. Itu mohon dilihat, disoroti Pak, soalnya penting sekali itu. Jadi Pak Dimen sudah masuk juga dalam FPCMD, cuma karena barusan kemarin di sana, maka untuk pemerataan tahun depan kita alihkan karena jembatan barusan selesai dibangun. Nanti kalau di sana lagi RW lain nanti tidak, insya Allah sudah kita masukkan juga dalam rencana Pak Santimen. Untuk jalan itu sampai ke timur tembus ke, insya Allah nanti itu akan di pinggir tol gitu. Yang paling utama itu loh Pak, jembatan itu karena itu nggak bisa itu, jadi nanti malah sudah meremen ya. Sama wetane itu juga kan masih tanah. Selaknya. Iya, masih tanah. Ada lagi yang lain mungkin? Bukan namanya. Tadi dikatakan oleh Pak Kasminto bahwa kuburan itu hampir habis. Karena apa? Waktu Pak Muslim jabat pernah saya usulkan bahwa bangun kuburan itu tidak duwe botol gawe kecicok. Kalau ini menjadi keputusan desa, mungkin bangun yang sifatnya permanen itu kalau bisa dibatasi ukurannya Pak. Kemarin ada yang pakai dari kuburan wong siji kok nggo temen itu. Apa tulah semen, apa kakean itu kuboto. Jadi kalau dimaksimalkan ukuran mungkin 60 kali 100 berapa, kalau ada yang bangun itu gede ya itu berarti menyalahi peraturan desa. Kalau menjadi perdes tentunya itu akan berjalan. Jawa Timur Pak Dino, ada beberapa masukan kalau segera mungkin ada perdes tentang makam, karena sebenarnya bukan hanya itu toh, tapi seringkali ngeten Pak, ada warga lain yang meninggal di tempat lain, kemudian dimakamkan di Krandegan. Kalau kata Krandegan meskipun Jakarta sih nggak ada masalah. Ini kadang hanya saudaranya warga Krandegan,
harap ditolak kok kita orang manusiawi, harus makam mau dititip makam baik orang itu. Tapi kalau tidak ditolak dan tidak ditertibkan, ini kemudian menjadi menjadi meri. Kalau suatu saat terjadi kasus serupa di warga lain. Misalkan saya punya saudara meninggal, bukan warga Grandegan, meninggalnya di Jakarta, pengen dimakamkan di Grandegan, terus saya izinkan. Dan nanti ada warga lain yang sama seperti itu. Nah, diizinkan kan jadi meri. Sementara kalau diizinkan, sebagian warga juga tergerendeng. Maka itu warga Pak dimakamkan yang lainnya memang betul Pak, itu perdes. Kalau di desa lain, beberapa desa sudah punya perdes itu. Termasuk misalkan Sengarap mengeraskan makam, itu ada tanda kutip semacam uang yang dimasukkan ke desa, jalanan untuk perumahannya, gitu. Atau mungkin ada makamkan dari desa lain, itu meskipun biasanya seperti itu yang jadi korban lurai. Nah, lurai dijagali warga, tidak dipilih menang, gitu biasanya gitu. Gitu. Ya tapi nanti salah bisa kita pikirkan Pak. Kaitan dengan perdes makam, gitu. Salah nanti di dalam kesempatan yang lain. Coba kita lihat perdes desa lain yang sudah punya perdes makam, kita sesuaikan dengan kondisi di desa kita. Memang ini pro dan kontra. Saya pernah mewacanakan itu ke beberapa warga, mayoritas komentar bahwa wis melaku rasa juta aktif Pak Lurah. Terus saya melaku apa nih? Itu Mas Surya gitu ya. Iya, monggo. Nek tanah makam itu sebetulnya tanah milik umum atau Desa. pribadi, Pak? Desa. Tanah desa. Milik desa. Iya, tanah desa. Kalau milik desa itu kalau bisa Iya. itu malah nggak usah dicukup, nggak usah diizin. Iya, makanya itu kan tadi butuh perdes tadi itu. Makanya nek di izin ke sana ini milik pribadi. Iya, iya. Makanya tadi saya matur di beberapa desa Mas Pur, bagian pengen mengizin itu ada semacam uang yang harus dibayarkan. Nah uang itu dijalani besok untuk lemah menaik. Gitu. Di beberapa desa seperti itu. Termasuk ketika ada jenazah dari luar desa yang bukan warga setempat. Gimana teman? Ini tadi agenda kita berikutnya. Jadi untuk Bu Kepala. Ya, saya menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasminto. Kebetulan keluarga suami saya itu punya tanah yang ada di depan Mbak Gandrung, dan itu Lek Mardi itu diantaranya Lek Mardi dan mertua saya. Karena Lek Mardi tidak punya anak, kemudian kembali ke mertua saya. Terus di musyawarah keluarga itu boleh dijual, tapi untuk nggak dijual, mau diwakafkan tapi untuk kuburan gitu. Jadi seandainya ada warga yang punya tanah di sekitar kuburan, boleh dijadi pakai itu Pak, nggak boleh dijual tapi disuruh mewakafkan begitu. Ya, hanya itu Pak. Jadi bisa ditukar guling untuk makam ya? Oh iya, oke. Matur nuwun Bu informasinya. Jadi bukan untuk makam tapi ditukar guling dengan tanah makam. Jadi paham ya? Bukan makamnya di situ tidak, tapi bisa ditukar guling dengan tanah sekitar sana untuk makam. Matur nuwun Bu, informasinya baru saya dengar sekarang ini. Nanti kita tindak lanjut. Jadi matur nuwun. Berapa ubin itu Bu? Berapa ubin? Ya sekitar 20 ke depannya J. Panembakan. Ada lagi yang lain mungkin? Ada Pak. J, Mbak Haji. Terkait dengan masalah solokan pinggir duku di Oman Kulon Duku, itu kan tanah atau sawah yang pinggir itu kan sering terlalu berlebihan air sehingga tidak bisa ditanami. Kalau seandainya ditanami mungkin hasilnya tidak bisa optimal, itu minta diperbaiki agar nanti bisa buang lanjutan. J, Pak Haji, kemarin sebenarnya saat kita dapat bantuan paket APBN itu, kita sebenarnya ada beberapa usulan tambahan, termasuk itu, tapi ternyata anggarannya tidak cukup, sehingga kita hanya dapat 1,2 kilo dari Bojong ke
ke sini Segede sini kemudian Mengetan, kemudian dari Segede Mengetan mengidul ya sampai tempat Gondoro itu. Nah ini ada usulan sebenarnya juga sudah sering diusulkan Bu Lestari ini Bu. Monggo Bu nanti di lobby lagi ketua BPD-nya untuk kemudian lebih menekankan lagi yang kaitan ini, kaitan. Kita sekarang sudah buka Pak. Oh, gitu. Jalan air kita ke barat. Oh, ke barat. Itu sudah mau dibangun rumah tempat di KKI Mbak Putri. Oh gitu ya. Jadi nanti kalau dibuang ke timur. Ya, dan ada Mbak Kaji, kemungkinan itu ketabrak tol. Ya, jadi ketabrak tol. Ya, jadi daerah itu termasuk yang kena tol yang itu. Jadi daripada kita bangun sekarang tapi justru ketabrak tol, coba kita tunda beberapa saat lagi. Ya. Kita tunggu kepastian tol. Kalau sampai hari ini sih belum ada informasi pembatalan. Nah, tapi memang mencermati kondisi resesi, sangat mungkin pemerintah juga merealokasi beberapa kegiatan. Jadi itu kalau tahunnya jadi itu ketabrak tol lumayan lebar. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh nambah Pak? Oh, skip Pak RT yang untuk Pak. Grojogan Pak. Ini grojogan ini. Maaf, saya perwakilan dari Dusun Grojogan. Ini saya ingin mengusulkan itu Grojogan yang sebelah barat Gardu, warga situ kalau musim hujan itu sering kebanjiran karena talut yang ke sebelah selatan itu sekarang sudah menyempit. Jadi mohon untuk dibikin talut agar air bisa lancar untuk mengalir ke selatan. Gardu mana? Gardu Mas Wahyu? Iya, Gardu Mas Wahyu itu yang sebelahnya Mbah Wakit itu nyampe ke tempatnya Mbah Marni itu kalennya mengecil itu karena nggak ada talutnya. Itu mohon untuk bisa ditalut agar yang sebelah barat sebelah utara tidak kebanjiran kalau pas musim hujan. Terima kasih Pak. Kemudian satu lagi warga Grojogan yang sampaikan ke saya jembatan yang makam, yang itu makam. Oh iya itu. Supaya nyebrang kita lebih cepat. Iya, jembatan yang ke makam. Terima kasih. Kita catat ya. Ya. Nambah Pak. Tadi ada wacana bahwa Pansimas dari Bojong Kulon mau dialirkan Bojong Wetan. Iya. Dan harus menambah pompa dan lain-lain. Iya. Sementara ini dananya memang dari desa. Kalau tidak salah, selama ini Pansimas kan bukan masuk ke desa dananya. Nah itu macam apa? Dan itu bukan ragat yang kecil. Nah, tentunya termasuk yang akan untuk lewat kan tentunya jembatannya Pak Kasminto yang sekarang hampir ambrol. Mohon untuk dipikirkan lebih lanjut itu Pak. Jembatan putih, jembatan. Yang untuk nyalur ke Pralon tentunya kan harus lewat sana loh. Harus lewat jembatan itu menuju Bojong Wetan atau dari mana? Oh, lewatnya dari Pak Heri, lewat sini. Oh, lewat sini. Tidak lewat Lon. Itu dulu toh. Oh, tidak. Jadi, Pak D, jadi Pansimas tahun ini itu anggarannya dari bantuan gubernur senilai 90 juta. Itu untuk membuat sumur dan pralonisasi ke rumah-rumah. Jadi tidak ada anggaran untuk buat tower, kita pakainya tower yang lama. Nah memang selama ini yang dulu karena Pansimas yang besok ini agak beda dengan yang dulu. Kalau yang dulu memang Pansimas itu merupakan hibah, itu pakai PAK, dana dari pusat yang tidak masuk dalam APBDes Pak Mei. Jadi langsung. Jadi setelah dibangun itu kemudian dihibahkan kepada masyarakat melalui LKM, melalui lembaga itu yang kemudian pengurusnya diantaranya Pak Nur, kemudian Pak Istiqlal dan lain-lain. Tapi kalau yang ini, yang besok akan dibangun ini 100% dia masuk dana APBDes. Jadi memang dari desa. Itu untuk yang besok ini. Sekian salam untuk pengelolaannya nanti. Meskipun yang membangun itu adalah timnya Pak Nur karena sudah punya pengalaman, tapi nanti untuk pengelolaan berikutnya bisa akan lebih banyak terlibat. Jadi yang Pansimas ini agak beda dengan yang Pansimas sebelumnya. Jadi kalau yang dulu, baik yang belakang kantor desa, yang Bojong, yang Kurangan,
Jadi kita itu kan sekarang punya 4 Pamsimas. Ini anggarannya beda-beda. Yang belakang ini, Bojong, Kurangan, itu anggarannya dari APBN. Jadi kita tidak terima uang, tiba-tiba dibangunkan terima barang. Kemudian barang itu diserahkan bukan kepada desa, tapi kepada kelompok masyarakat. Kepada kelompok masyarakat. Nah, kelompok masyarakat itu yang dibentuk pakai akta notaris, itu pengurusnya Pak Istiqror, Pak Berbujanto dan seterusnya. Memang tidak diserahkan ke desa, Pak. Kemudian kita punya 1 Pamsimas lagi di Teges yang itu sumbangan pribadi. Itu kita serahkan ke masjid pengelolaannya, menjadi badan usaha milik masjid. Itu yang di Teges. Nah, untuk yang ini besok ini 100% punya desa. Karena anggarannya masuk dari APBDes. Gitu Pak. Nah, untuk yang besok ini salah pengelolaannya lebih banyak atau setidaknya desa terlibat lebih intens. Kalau yang dulu-dulu memang itu tidak lewat desa. Jadi kita punya 4 Pamsimas dengan sumber anggaran yang berbeda-beda. Sedikit Pak, semuanya kan ada risiko Pak ya. Kalau kami mengamati yang ada sekarang di Bojong itu kadang-kadang airnya itu super jelek Pak. Iya. Jadi yang namanya rawon 1 tempol itu ada pernah lubangnya tinggal satu jari karena tersumbat pasir. Ya, ketebalan kotorannya. Nah, kalau bisa Pak, kalau bisa ini dengan kan bisa nyari uang lagi. Kalau bisa itu diadakan di Bojong yang airnya insya Allah lebih baik daripada sana. Karena resikonya tinggi dan boleh dikatakan nanti pengelolaannya walaupun di reng-reng enak itu nanti akan ada semacam kecemburuan Pak kalau ambilnya di sana Pak. Yang ada saja kurang harmonis, apalagi kalau sharing gitu, saya kira itu perlu dipikir lagi mawon Pak. Betul Pak Din. Kalau nyari uang, insya Allah dulu Pamsimas Teges itu juga yang nyari uang saya. Jadi Pamsimas Teges itu 250 juta itu yang nyari saya. Minta ke teman gitu. Tapi kalau yang saat ini Pak D, itu karena kita terburu waktu, Desember sudah harus selesai SPJ-nya, sehingga kemudian tidak mungkin kita kemudian bangun tower sendiri, karena anggaran tower juga tidak sedikit ya. Jadi yang untuk Pamsimas ini akan kita bangun sementara dengan konsep yang sudah kita ajukan proposalnya ke Gubernur. Jadi towernya masih menyatu dengan tower di Bojong Kulon. Adapun nanti suatu saat kemungkinan kita punya sumber anggaran lain dan kondisi sumur tidak memungkinkan untuk dipakai oleh 2 RT, nanti mungkin kita bisa jadi akan bangun tower dan sumur sendiri. Tapi sementara ini karena kita dikejar oleh tenggat waktu, Desember sudah harus selesai, kita nggak mungkin bikin tower sendiri saat ini. Matur nuwun masukannya. Iya Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu Pak, masalah jalan tadi, masalah makam, jalan ke makam itu sudah mencapai kesepakatan yang seperti kemarin saya bicarakan kepada Bapak. Bagaimana biar jadi skala prioritas Pak untuk pembangunan jalan makam dari makam Bleber sama Bojong itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi jalan arah Tanjung itu butuh talud Pak, dan kondisi pagi ini sebelah di salah satu sisi jalan sudah ambles Pak. Jadi mohon untuk bantuannya untuk talud Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, minta pengeras jalan yang dari tempat Mbak Endah yang ke arah Pak Dawono. Itu kan belum ada pengeras jalan Pak. Mungkin itu tiga skala prioritas yang dari Bleber Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian begini ya. Jadi saya itu kadang sok berpikir ekstrim. Hampir semua musrenbang itu warga itu usulannya visi terus gitu. Ya jalan irigasi. Yang itu buat tekan kapanpun tidak akan pernah habis. Karena jalan itu 5 tahun masih rusak. Talud itu 5 tahun rusak. Irigasi juga sama, gitu kan. Nah, saya kemarin sempat berpikir rada ekstrim karena Mas Faris ya. Wes bahwa ini dana desa sekian tahun ke depan fokus membangun BUMDes, rampungke lapangan gawe. Ben punya aula, ben punya kios, dan menghasilkan. Baru hasilnya itu membangun
desa gitu. Karena kita itu habis terus itu untuk bangun jalan, kapan kita punya? Sementara tiba-tiba dana desa berhenti, kita seperti bayi yang selesai disape gitu. Saya berpikiran begitu Pak. Tapi karena memang tentu namanya stakeholder desa ini banyak, pikirannya macam-macam, saya nggak bisa maksakan. Makanya saya golek dana sendiri, termasuk yang tadi dibayar dari Kementerian Desa itu alhamdulillah lolos 150 juta. Itu saya cari sendiri, bicaranya biar bisa raih sini matur Pak Menteri, matur Pak Gubernur, cat beliau gitu. Cat beliau minta Pak dijatah gitu. Nah, jadi begini Mas Eko, dulu bahkan pernah ada Mbak Mei ya saat PNPM yang namanya dana PNPM itu nggak boleh bangun pagar makam, nggak boleh bangun jalan ke makam. Kenapa? Karena dianggap dalam tanda kutip itu tidak produktif, tidak mensokong peningkatan perekonomian warga. Sama-sama jalan, lebih baik bangun jalan sehingga itu dilewati kendaraan, ekonomi bisa bergerak, gitu Mas Eko. Sehingga memang usulan jalan ke makam itu biasanya memang cocok tadi mongkok-mongkok gitu, mongkok-mongkok. Jadi prioritasnya. Tapi gini Mas Eko, karena itu sudah cukup lama usulan dari warga, mungkin nanti salah satunya ya atau talent atau jalannya. Karena kemarin kan jalan itu terkendala belum ada izin dari pemilik tanah. Sekarang sudah clear ya. Nah, nanti insya Allah coba, mudah-mudahan ini tidak bisa menjanjikan. Di draft yang tadi kita buat, itu kan dana desa kita itu kita hitung 750 juta. Itu adalah angka standar tanpa adanya tunjangan kinerja Pak Mei ya. Kira-kira tahun depan dapat nggak Pak Mei? Enggak ya Pak Mei ya? Hah? Oh belum tahu ya? Ya belum tahu. Ya doa saja karena kita 2 tahun berturut-turut ini dapat terus ya Pak Mei ya. Dan kita satu-satunya desa di Bayan yang dapat, meskipun administrasi kita kalah jauh kalau Dewi, kalau Bandung gitu ya. Tapi alhamdulillah kita dapat dana itu. Kalau nanti yang 250 juta tambahan kinerja itu masuk Mas Eko, nanti misalnya kita sebutkan berapa untuk bangun jalan. Karena memang kadang juga prihatin gowo jenazah jalannya jeblok, sepi jeblok gitu kan. Gitu. Salam itu Mas Eko ya. Tapi kita tidak bisa menjanjikan. Jadinya tadi kalau dana kinerjanya masuk, mungkin nanti bisa diambilkan dari situ sebagian. Salah satu dulu, ada jalan talon dan jalan J dari sampaikan. Jadi jangan tidak salah. Tidak disalahi warga, oleh Batu Sirah yang yang musren. Oke, taruh Pak ya, jalan dan taruh sudah catat Mas Eko. Nanti insya Allah kalau tahun depan kita juga dapat kinerja yang 250 juta itu, nanti kita ambilkan sebagian dari sana untuk itu. Karena itu sudah aspirasi yang cukup lama. Oke, ada lagi Pak Timur? Terima kasih Pak. Ini begini Pak. Penanggulangan banjir kalau Sandikan itu kalau musim penghujan selalu banjir saja. Nah itu caranya Pak, kan dulu itu yang menguasai tanggul itu adalah dari petugas padas hutan ya. Kantornya di sebelah utara Gunung Bugel. Itu saya di waktu tugas itu sering ke sana Pak, komunikasi ya. Sering komunikasi, kami tolong kepada Pak desa. Kalau di waktu konferensi di kecamatan maupun di kabupaten, tolonglah diutarakan kemana apa itu desa Randekan itu kok sering banjir, sudah dibikin tanggul kok masih banjir terus bertahun-tahun. Asalnya banjir itu dari Tanjung Rejo Pak sebelah barat itu kan belum sampai ke sana. Itu sebelah barat Masjid Tanjung Rejo itu asalnya banjir Kerandegan. Makanya dari itu kami tolong kepada Pak Kepala Desa di waktu konferensi di kabupaten itu supaya mengutarakan masalah itu Pak. Jadi nanti penanggulangan banjir itu bisa dilaksanakan itu sampai tanggulnya itu sampai seluruhan Pak. Itu kemungkinan desa Teranggegan dan lain sekitarnya mungkin tidak sering banjir Pak. Itu ini sebenarnya setiap kali musrenbang sudah kita usulkan Mas Agus ya. Karena ini tidak mungkin pakai dana desa, tidak mungkin pakai APBD, harus pakai APBN. Kemarin sudah direspon salah satunya ini alhamdulillah melalui lapor Pakku, alhamdulillah kemarin sudah normalisasi sampai kali Cawang. Memang solusinya tidak banjir itu hanya 2, 1 normalisasi, kedua tanggulisasi, dan itu harus pakai APBN. Nah sudah kita usulkan Pak Jimen sebenarnya, tapi tadi karena mungkin pemerintah ya BTC itu kronologi gitu ya. Yang sering ke sana. Ya, nah, kita punya cantelan di pusat jadi ya atau
Sayangnya saya nggak kenal Pak Jokowi, nggak kenal saya. Kalau Pak Gubernur saya berani WA sampai WA juga, tapi kalau Pak Jokowi beliau nggak kenal saya. Karena ini, jadi saya ulangi, sungai itu seluruh sungai Indonesia itu kewenangannya di pusat. Yang lola namanya Balai Besar. Kalau kita BBWSO, Balai Besar Wilayah Selayu Opak. Kantornya di Jogja. Kalau yang sini ini Probolog. Oke, Mbak Tami mau minta jadi kadus. Izin menambahkan Pak, perwakilan saja dari RW 5, terutama Borangan ini nyuwun lapangan Pak, karena memang urgent sekali ketika ada Agustusanan dan kebetulan pemuda warganya aktif sekali. Ya mungkin waktu dulu memang tidak aktif Pak, tapi sekarang ternyata urgent juga Pak, jadi mungkin nanti kalau ada uang saya minta izin untuk mungkin membeli kembali pokoknya Pak Lur. Mungkin seperti itu. Oh iya, betul. Itu saja Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili 3 dan 4, mungkin Pak Narto bisa menjelaskan untuk pengurutan atau yang jalan itu lebih baik antara Luber dan Bojong. Kaya ini tuh griko-griko kok menawi Pak Lurah lewat griko ya terus roto. Monggo Pak. Roto griko. Kesana-sana pun sudah cara-cara roto ini kalau dibagi mau ngetan. Makasih terus. Untuk menanggapi tadi, nah untuk menanggapi yang RW 5 terkait dengan lapangan, ya insya Allah untuk masing-masing RW hampir semua tidak memiliki lapangan. RW 1, RW 2, RW 5, RW 6, ya mungkin itu karena mereka memiliki lapangan karena bisa memakai tanah pribadi perorangan. Seperti itu. Ya misalnya ini Pak C sampai lapangan badminton, nah itu kan tanah pribadi dari ini Pak C. Saya bangun ya swadaya dulu. Nah itu kalau untuk yang lain mungkin bisa Mbak, tapi langsung lapangan tenis, pingpong gitu ya, nggak bisa gitu kan. Ada depan rumah gitu, mungkin langsung bisa ini Pak Lurah. Ya, Pak. Jadi ada olahraganya. Nah itu kalau enggak Bleber nih kok ada. Ya hitung-hitung kalau pemanasan roda atau sidik gitu kan bisa untuk lapangan. Nah Agustusan butuh lapangan ya KB RW itu kan butuh KB pertama RW 1 nggak ada, RW 2 RW yang lainnya nggak ada, Bojong wes sesuk merah juga karena sudah gedung. Nah paling enggak kita memiliki satu wahana olahraga atau wahana remaja maupun taman bermain itu milik desa, jadi bisa dimanfaatkan untuk seluruh RW. Jadi kalau kita terfokus di RW masing-masing sepertinya belum mampu. Untuk menanggapi yang tadi, yang jalan Bojong sampai Bleber, untuk Bojong sampai Bleber, alhamdulillah itu jalan paling awet Pak. Wis rusak terus itu awet rusak, memang nggak pernah dilewati lagi, jadi rusaknya di bawah terus. Nah ini memang kita mengusulkan. Kalau kita hitung dulu sampai 1 M lebih untuk pembangunan talud dan jalannya. Jadi dulu kita sudah mencoba membangun taludnya dulu mulai dari RW 4 sampai tikungan pas pojok itu. Jadi perbatasan RW 4. Dan di tahun ini kita mencoba usulan lewat provinsi dan semoga diterima. Itu nanti mulai Bojong sampai yang untuk menyambung yang tadi untuk talud dulu. Jika kita bangun jalan seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau tanpa talud, insya Allah 2 tahun dan rusak lagi gitu. Jadi kita talud dulu, insya Allah dan tahun ini Pak Tani kita upayakan lewat jalur provinsi. Gitu. Untuk yang lain Koprin ada terkait dengan SDGs, ada jembatan Bojong, jembatan Grojogan, Kalen Grojogan, talud Bleber, jalan Makam Bleber. Kemudian tadi langsung dijawab jalan Mojokerto belum dulu, jadi nggak langsung masuk prioritas. Kemudian yang ini ada
saluran irigasi yang dukung itu langsung tidak prioritas dulu, kita nunggu hasil nanti apakah dilewati tol atau tidak, dan yang lainnya ya semoga dari usulan-usulan itu nanti kita upayakan yang terbaik, yang penting untuk kebutuhan bersama dan demi kemajuan desa Kradegan. Nah mungkin jika yang lainnya seperti tadi untuk insentif BPD, PKK dan pemerintah desa nanti akan rapat terbatas terkait penggunaan ADD dan BARD terkait operasional kantor, operasional PKK dan operasional dari BPD seperti itu. Ya, ada yang lain? Cukup Pak Ibu, pasang bener Pak Ibu.